Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini ingin membahas Jadon Sancho. Jadon Sancho ya. Ada beberapa berita dari Daily Mail, dikatakan kalau sekarang ini ya. Dari ESPN dulu nih, dikabarkan kalau feelingnya sekarang ini berkembang di Manchester United kalau karir dari Jadon Sancho ini mungkin bisa disebut selesai. Ada masukan bahwa Jadon Sancho ini untuk melakukan permintaan maaf langsung setelah kejadian di sosial media itu ya. Tapi ini belum diterima dan bahkan ini sangat jauh dari hal tersebut. Dari Daily Mail kurang lebih juga sama mengabarkan kalau Manchester United mencoba untuk mengeluarkan Jadon Sancho di bulan Januari setelah diberitahu oleh Erik ten Hag kalau dia ini memiliki pengaruh yang buruk kepada pemain lain di dressing room. Ten Hag juga dikabarkan telah memberitahu klub ya mengenai sikap dari pemain lainnya ini berkembang setelah Jadon Sancho dikeluarkan. Erik ten Hag meminta supaya Jadon Sancho meminta maaf ya secara publik dan juga mengatakannya di depan rekan-rekannya ya, permintaan maaf ini sebelum dia bisa kembali ke skuad. Dan ini mendapatkan dukungan penuh, sikap ini mendapatkan dukungan penuh dari pegawai-pegawai di Manchester United. Walaupun 5 pekan, bayangkan 5 pekan setelah menghadapi Arsenal, belum ada tanda-tanda Jadon Sancho akan melakukan permintaan maaf. Simple sih, menurut gua kasus ini sudah selesai. Sudah terlalu lama. Fabrizio Romano menyebutkan kalau Erik ten Hag sampai dengan saat ini memang masih membuka pintu. Yes, masih membuka pintu. Tapi menurut gue begini, semakin lama Jadon Sancho tidak meminta maaf, semakin terlihat sebenarnya ada apa gitu ya dengan pemain ini. Bisa jadi dia memang rebel atau dia ingin berontak, atau dia memang ada gangguan psikis ya, mental. Dengan situasinya di Manchester United tidak mudah tentu saja. Pemain muda, gaji tertinggi, harga transfer mahal, ekspektasi tinggi juga. Datang ke Manchester United, ternyata dari pertama kali dia datang situasinya tidak seperti yang diharapkan. Dimana ya ada pemain lain juga yang datang sehingga pada saat itu manajer memaksa karena tidak punya pilihan ya untuk memainkan sang pemain ini di posisi lain. Dimana sang pemain juga punya harapan untuk dimainkan di posisi lain pula. Jadi ini terlalu banyak konfliknya. Kondisi klub kacau, ganti manajer, berganti manajer lagi. Sorry. Dan sampai di sinilah situasinya gitu loh menurut gua. Dan di musim ini pun juga dia harus berganti posisi. Jadi ada banyak perubahan, ada banyak concern dan juga perhatian ya pastinya dari kubu Jadon Sancho yang mungkin juga punya kekhawatiran lah. Artinya bagaimana masa depannya dia. Dia ingin bermain di posisi lain dan lain-lain ya. Tapi ternyata situasinya justru tidak demikian. Tapi tetap menurut gua apa yang dilakukan oleh Jadon Sancho itu salah. Mungkin ada yang mengatakan, ya Erik ten Hag juga salah mengkritik pemain di depan publik. Gua kalau melihat ya, Erik ten Hag dari pertama kali dia di Manchester United, bagaimana dia banyak membela pemain yang performanya secara terang-terangan mungkin tidak bagus ya dari musim lalu, tapi dia menolak memberikan kritik di depan publik, sorry ya. Tapi untuk kasus Jadon Sancho ini menurut gue berbeda gitu loh, karena apa yang dilakukan ini sudah mungkin jauh gitu ya, sudah jauh sehingga sampai di batas di mana Erik ten Hag ya sudah diberikan kritik secara terbuka gitu loh. Tentu saja ketika dia melakukan tindakan-tindakan tertentu ini kan ada ukurannya gitu loh, terukur. Contoh dengan Cristiano Ronaldo sangat terukur. Sampai akhirnya ya Cristiano Ronaldo yang melakukan blunder wawancara itu ya kan. Dengan Marcus Rashford juga demikian, terukur. Walaupun ada tindakan tidak disiplin tapi hukumannya juga terukur sehingga musim lalu Marcus Rashford pun juga tetap berperforma dengan bagus, dengan luar biasa bahkan. Nah, bagaimana dengan Jadon Sancho? Gua melihat pun juga demikian. Juga terukur gitu loh. Bahkan setelah statement itu, Erik ten Hag juga melakukan
tindakan yang terukur dengan tidak mau terlalu mengungkit tentang Jadon Sancho karena situasinya sudah jelas, apa yang diharapkan sudah ada gitu loh. Tinggal bagaimana itu dipenuhi saja, dan sampai dengan saat ini itu belum terjadi. Nah, menurut gua inilah hal yang gua sukai sebenarnya dari seorang Erik ten Hag. Bagaimana ketegasan yang cenderung keras dan bahkan brutal. Tapi nggak apa-apa, memang ini yang dibutuhkan di Manchester United. Dan yang gue suka juga sampai dengan sejauh ini adalah bagaimana sikap dari manajemen Manchester United. Mereka seakan dalam tanda kutip ya tutup mata dengan investasi tinggi yang klub keluarkan untuk Jadon Sancho. Tutup mata juga dengan gaji tinggi yang dikeluarkan klub terhadap Jadon Sancho. Ketika pemain itu memang katakanlah tidak layak untuk memperkuat skuad Manchester United, apalagi skuad utama, ya kebebasan keputusan tersebut diberikan kepada sang manajer tanpa manajemen ini terlalu merecoki gitu loh. Ada kabar bahwasannya Juventus mendekati dan lain-lain, ya menurut gua itu bisa saja terjadi, tapi kalaupun tidak ada klub yang mendekati sekalipun di bulan Januari ya melakukan tawaran dan lain-lain, yang gua harapkan adalah manajemen tidak mengganggu keputusan ini dari Erik ten Hag. Artinya tidak mendorong-dorong kepada Erik ten Hag untuk ya ini kan pemain mahal, gaji juga tinggi dan lain-lain, supaya oke lah dimainkan saja dan lain-lain karena klub mengeluarkan uang banyak. Hal-hal demikian gue harapkan tidak terjadi gitu loh, karena ini di sisi lain juga akan menjadi pembelajaran bagi pemain lain. Mau setinggi apapun gajinya, mau semahal apapun biaya transfernya, kalau tingkah lakunya ternyata melawan otoritas yang ada di dressing room, dalam hal ini adalah manajer, yang memang seharusnya ada di tangan manajer ya. Kalau dia menantang, ya sudah jelas siapa yang harus dimenangkan, siapa yang harus didukung oleh manajemen klub. Dan sampai sejauh ini gue sih senang ya, dengan artinya gue senang begini loh. Beda dengan situasi Pogba dengan Jose Mourinho contohnya. Tidak demikian kali ini. Dan ya kalau gue perkirakan nampaknya sudah selesai deh kasus dari Jadon Sancho, tutup buku. Jadon Sancho sebenarnya sangat disayangkan ya, karena gue tetap melihat sebenarnya secara teknis pemain ini punya kualitas yang bagus. Gue katakan sebenarnya musim ini adalah musim penentuan bagi Jadon Sancho. Kalau dia punya motivasi yang kuat, kalau dia punya semangat ingin berjuang, tapi ternyata justru hal non teknis lah yang mengakhiri karir dari Jadon Sancho di Manchester United. Karena sekali lagi menurut gue dengan sikap yang terlalu menunda-nunda dengan cukup lama ini menunjukkan itikat yang menurut gue ya enggak lah. Di sisi lain juga ada pemberitaan bagaimana rekan-rekan setimnya juga sebenarnya mendorong ya kan Jadon Sancho untuk melakukan permintaan maaf. Tapi sejauh mana rekan-rekan ini juga akan terus mendorong, tentu semua ada batasnya gitu loh. Mereka semua pemain profesional, itu merupakan kuncinya ya. Mereka membimbing satu dan yang lain, tapi jangan lupa mereka juga merupakan pemain profesional yang harusnya mengerti tanggung jawab dan juga haknya masing-masing. Ada memang porsi yang bisa dilakukan, tapi ada juga batasannya. Dan menurut gue ya ini sudah terlampau lama sih, sampai dengan 5 pekan ya kan, dan bahkan ada jeda internasional seperti ini. Mungkin juga ini salah satu strategi keluar dari kubunya Jadon Sancho, bisa saja terjadi, bisa saja itu yang ada gitu ya. Cuman apakah strategi ini berhasil ya kita lihat saja di bursa musim dingin nanti. Adakah klub yang ingin mengambil Jadon Sancho? Karena situasinya juga tidak mudah loh, karena ya gajinya paling tidak itu kan tinggi, kalau ingin dipinjam juga bagaimana skemanya dan lain-lain, apalagi kalau ditransfer ya kan, sehingga ya ini masih rumit. Tapi menurut gua mau keluar dari Manchester United, mau tetap berada di Manchester United, karir di skuad Manchester United menurut gue sudah selesai sih bagi seorang Jadon Sancho. Kurang lebih demikian ya update ringan amatiran, dan sekaligus gue komentari juga secara ringan amatiran. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.